Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan beberapa rangkuman dari pertemuan ke pertemuan ke 7 ya. Untuk pertemuan pertama sendiri itu tentang linear programming itu. Linear programming adalah menentukan alokasi atau optimal sumber daya yang terbatas menggunakan metode grafik. Pendekatan grafik dalam mengambil keputusan di mana seluruh fungsi kendala dibuat dalam satu bagian gambaran kemudian jatuh keputusan yang grafik tersebut. Nah, untuk pertemuan kedua ini ya, pertemuan kedua itu contohnya seperti ini nih ya. Menentukan nilai minimum. Untuk pembuatan kayu 14, mobil kayunya 17, tenaga kerja kayu 12 dan mobil kayu 11. Kemudian setelah dihitung kemudian setelah di untuk masing-masing itu menyediakan 3.000 dan 500. Kemudian setelah dihitung menggunakan nilai POM, ditemukan bahwa jasa kayu memiliki 4,25, nilainya 0 dengan keuntungan maksimum senilai 127,50. Itu yang untuk linear programming. Kemudian untuk linear programming sendiri ada programming simplex. Yang linear programming yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang menyangkut dua variabel atau lebih keputusan. Seperti contohnya yang seperti. Kemudian ada metode penugasan. Karena itu jadi ini masih linear programming. Tapi dia simplex, 2 atau 3 variabel, 2 sampai 3 lebih gitu. Nah, metode penugasan ini adalah jenis permasalahan programming yang berkaitan dengan alokasi sumber daya untuk berbagai kegiatan dari satu ke satu. Contohnya seperti ini. Diketahui ya minyak ria. Kemudian untuk biayanya sendiri kalau operator pengecekan lia itu nilainya 15, 5. Kemudian operator pemotongannya 29, 39 dan 24. Untuk minyak sendiri operator pengecekan 54, pemotongan 44 dan seterusnya. Untuk biaya jika salah satu mereka jobnya salah satunya contohnya anggap aja lia kalau bagi operator pengecat itu 14 dia yang keluarkan, contohnya seperti itu. Kemudian berapa sih biaya optimalnya itu dari data karyawan 4 ini yang optimal dan bagaimana sih detailnya seperti saya jelaskan ini. Jadi dari data metode penugasan 4 karyawan ini dan jobnya ada 4 di sini, dia yang optimal adalah $141 dengan ketentuan sebagai berikut. Dia sebagai operator itu 14 yang diperhatikannya, niat 34 operator pembukaan, punya manajer 59 dan operator parkiran Mbak Ria yang diberikan 34, supaya $141. Selanjutnya
analisa jaringan transportasi ya Pak. Aja jaringan. Ini transportasi ya, transportasi. Kita transportasi aja dulu. Transportasi, oke ya, transportasi ya. Digunakan untuk mengatur distribusi sumber-sumber yang menyediakan produk. Nah, untuk contohnya sebagai berikut. Ini sumber dan alokasinya. Sumbernya di tanah, dengan suplainya berapa sekian, kemudian dari data ini jika dihitung menggunakan apa itu POM minimum ya, itu di optimalnya nilainya ini berapa minimumnya. Kemudian untuk biaya pengirimannya per unit sebagai berikut. Jika Witanak Jakarta itu mengirim 1000 unit tapi biaya unitnya segini, dan total biaya apanya itu pengiriman, total biaya pengirimannya ini. Kemudian dari Tanah ke Semarang itu alokasinya itu 260 unit dan biaya per unitnya itu nih dengan total gini, sampai yang terakhir Serang ke Semarang yang dikirim 250, biaya per unitnya sekian dan totalnya sekian. Kemudian kita lanjut lagi pertemuan ke ini yang analisa jaringan kerja ya, analisa jaringan kerja. Analisa jaringan kerja adalah suatu teknik manajemen yang bermanfaat dalam mendesain, merencanakan atau menganalisis suatu sistem. Contohnya seperti apa sih? Data proyek ini ada tingkat 1 sampai 2, kompetitifnya 11, untuk optimisnya 14, dan realitinya 16. Setelah itu sampai tingkat 8 sampai 9 ya, dengan data sebagai berikut: pesimis, dan realis. Kemudian setelah kita memasukkan data dan tersebut ke dalam PN, simpulkan sebagai berikut. Kita ambil yang merah-merah ini. Jadi berdasarkan hasil project management, total waktu yang dibutuhkan proyek produksi kayu adalah 68 minggu. Itu 68 minggu didapat dari mana ini? Ini yang merah paling ujung sini. Ini sekitar 68, atau kalau saya buka di pertama itu 67,7. Kita bulatin aja 68 minggu lah. Terus kemudian jalur kritisnya seperti apa sih? Merah-merah ini jalur kritisnya A, C, E, H, D, K. Oh ya, dimulai dari kritis. Kemudian metode rangkaian ini adalah garis tunggu seorang pelanggan untuk mendapatkan dengan dekat menggunakan fasilitas pelayanan. Contohnya aja seperti itu ya Pak, pemberian bank atau teller ya. Itu kan kalau di teller anggap aja di bank itu ada 3. Kemudian kira-kira kedatangan per jamnya ada berapa orang di bank tersebut, sedangkan satu kasir itu mampu melayani berapa pelanggan per jamnya. Jadi kita ambil contohnya seperti ini ya. Pertemuan kehidupan standar.
ada soalnya yang di sini biar kalian bisa paham. Gimana ya? Ini ada contoh soalnya. PT Toys Jaya mempekerjakan satu kasir untuk melayani pembayaran dan pembelian mainan toko. Tingkat kedatangan para pelanggan 30 orang per jamnya, sedangkan rata-rata pelayanan 60 orang per jam. Kemudian kita tentukan dengan gunakan bagian pelayanan P atau jumlah rata. Kemudian yang kedua jumlah rata-rata, kemudian LP. Ketiga adalah rata-rata dalam sistem, yang keempat rata-rata dalam material, dan yang kelima adalah rata-rata dalam. Nah, dari soal ini kemudian dipraktekkan di sini. Saya jelaskan ini aja ya. Di rata-rata kedatangan itu ya 30 ya penerapan tadi. Ya 30. Kemudian rival rate itu kedatangan. Kemudian kasirnya mampu melayani 60 orang per jamnya, dengan nomor channel, nomor server itu adalah yang melayani kasirnya. Ada berapa itu? Kasirnya ada berapa ya? Kasirnya kalau ada satu berarti dia menggunakan single channel, kalau lebih dari satu itu multi channel. Kemudian setelah dihitung menggunakan PLM ditimbulkan sebagai berikut. Tingkat kegunaan layanan P adalah 0,5 dari ini. Kemudian average per utilization. Kemudian LT-nya didapatkan 0,5. Kemudian rata-rata dalam sistem atau LS-nya itu 1 orang. Kemudian rata-rata waktu pada EQ 0,02 jam, sedangkan rata-rata pada sistem diketahui 0,4 jam ya. Nah, seperti itu ya tadi ya. Untuk apa itu? Ringkasan atau rangkuman dari pertemuan ke 2 sampai ke 7 ya pada mata kuliah praktikum operasional riset. Dan yang selanjutnya nanti pertemuan kedua kita coba praktekkan satu persatu pada tiap pertemuan, mulai pertemuan 2 sampai 7 ya. Tentunya jadi channel 04 PIDN 001. Teman-teman juga bisa melihat di situ dari apa itu teman-teman sendiri yang udah bisa di-upload di situ, nanti yang lain bisa memahami langsung lewat video itu dan langsung dicoba saja, ikuti langkah-langkah yang ada di video. Di situ juga teman-teman juga saling berbagilah supaya bisa semua ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.